Pada tutorial kali ini, kita masih membahas array. Pada layar Anda terlihat ada sebuah program yang membuat array integer, tipe data integer, namanya A, lalu ukurannya 5, yang disatukan dengan deklarasi untuk variabel I dengan tipe data yang sama. Ini diizinkan. Boleh juga kalian membalik urutannya, array-nya di depan, dan I-nya di belakang, atau ditambahkan lagi dengan variabel yang lain dengan tipe data yang sama, J, K, L, dan seterusnya. Asal jangan lupakan bahwa di paling akhir harus ada titik koma dan antar nama variabel harus mengikuti standar penamaan variabel pada C. Antar variabel dipisahkan dengan koma. Oke, sekarang pada baris ke-5 sampai baris ke-5 di sini akan mencetak input 5 buah bilangan. Lalu dari baris ke-6 hingga baris ke-9 merupakan perulangan yang akan dijalankan 5 kali. Karena I sama dengan 0 hingga I kurang dari 5. Artinya I dari 0 hingga I 4. Dia akan meminta bilangan 1, bilangan 2, 3, sampai 4. Ini sangat mirip dengan tutorial sebelumnya. Codingnya sampai di sini masih sama. Yang berbeda adalah pada saat mencetak. Saat dicetak di sini, perhatikan bahwa I plus sama dengan 2. For I sama dengan 0, I kurang dari 5, hingga iteratifnya I plus sama dengan 2. Artinya, nilai I yang digunakan adalah dari 0, yang akan mencetak, ini A ke I ya, akan mencetak A ke 0. Alhasil dia akan mencetak inputan yang pertama. Lalu I plus sama dengan 2, 0 menjadi 2. Lalu mencetak A ke 2. Lalu I menjadi 4, mencetak A yang keempat. Berikutnya I menjadi 6. Tidak dijalankan lagi, tidak mencetak apapun karena sudah tidak memenuhi syarat I kurang dari sama dengan 5. Ini akan saya eksekusi untuk menunjukkan hasilnya. Meminta 5 buah bilangan. Misalnya saya memasukkan bilangan secara berurut sekuensial 10, 11, 12, 13, 14. Dan kita hanya melihat cetakan hasil akhirnya adalah 10, 12, dan 14. Atau hanya indeks ke 0, indeks ke 2, dan indeks ke 4. Oke, jadi ini adalah contoh bagaimana kita memilih output yang akan dicetak dari sebuah array. Pada file berikutnya, saya mengembangkan kembali programnya. Kali ini akan meminta inputan terus-menerus tanpa batas kecuali array-nya penuh. Lalu, kecuali yang kedua, kita memasukkan angka 999. Jadi dia akan meminta terus hingga array-nya penuh, atau hingga kita memasukkan angka 999. Syarat yang ketiga saya tambahkan lagi adalah hanya akan menerima bilangan ganjil. Bagaimana caranya? Perhatikan coding ini. Di sini ada integer I, langsung diisi nilainya 0, X, A dengan jumlah elemen 5. Lalu cetak input bilangan dengan informasi kalau kita mau mengakhiri penginputan gunakan angka 999. Perulangan while true. While true tanpa syarat di sini. Artinya selalu true. Perulangan ini tidak akan pernah berhenti. Ini adalah looping tak terhingga dan hanya akan keluar jika dan hanya jika ada perintah eksplisit keluar, yaitu break. Ini adalah perintah eksplisit keluar dari perulangan sehingga perulangannya berhenti. Di dalam perulangan ini, meminta scanf %i atau tipe data integer, masukkan ke dalam variabel x. I dilihat, apakah I lebih besar dari sama dengan 5. Ini adalah sebagai batasan untuk mengecek apakah array-nya penuh atau tidak. Karena array-nya terdiri dari 5 elemen, indeksnya dari 0, 1, 2, 3, dan 4, maka kita hanya bisa mengisi sampai indeksnya yang keempat. Pada indeks yang 5 atau lebih besar dari 5,
tidak bisa kita isi karena tidak ada. Kalau bisa diingat pada tutorial sebelumnya pernah dibahas, deklarasi lebih kecil daripada inisialisasi akan menghasilkan error. Oke, ini berarti bagian yang mengecek jika arraynya penuh, maka keluar, berhenti dari perulangan. Pada baris 12 hingga 14, ini adalah bagian if yang mengecek. Jika di input angka 999, maka cetak keluar, program berakhir, lalu berhenti. Artinya di sini maksudnya bukan programnya benar-benar berakhir, tapi perulangan di sini berakhir. Karena ada perintah break, keluar dari perulangan untuk mengerjakan baris sesudah bagian perulangan. Jadi ini adalah bagian untuk escape condition. Atau kondisi untuk keluar dari perulangan. Jika di input oleh user angka 999 sebagai magic number. Pada baris 16 sampai ke 19, ini adalah bagian yang membatasi penerimaan array hanya bilangan ganjil. Caranya adalah variabel inputan dari user yang diwakili variabel X diberikan operasi modulus 2. Modulus itu adalah sisa bagi. Jadi dengan contoh, angka 1 di modulus 2 itu hasilnya adalah 1. Karena 1 dibagi 2, nilainya adalah 0, pada model modulus, koma tidak dihitung, hanya bilangan bulatnya saja. Kalau tidak bisa dibagi, maka yang diambil hanya sisanya. 1 dibagi 2, tidak ada bilangan bulat, sisanya adalah 1. 2 modulus 2 adalah 0. 2 dibagi 2, nilainya 1, bulat, tidak ada sisa sama sekali. Maka di sini 0 sisanya. Jadi modulus ini adalah sisa bagi, bukan hasil pembagiannya sendiri. Angka 3 di modulus 2, kembali lagi 1. 3 dibagi 2 adalah 1, tapi yang terhitung secara bulatnya hanyalah 1. 3 dibagi 2 adalah 1 sisa 1. Jadi sisanya yang dihitung. Dengan demikian, menggunakan modulus 2 akan menghasilkan semacam filter bahwa yang akan kita terima hanyalah yang ganjil. Karena bilangan genap akan habis dibagi oleh 2. Contoh, 6 modulus 2 akan menghasilkan 0. 200 modulus 2 juga menghasilkan 0. Jadi semua bilangan genap yang dimoduluskan dengan 2 akan menghasilkan 0. Pada syaratnya di sini, jika variabel X modulus 2 adalah 1, masukkan ke dalam elemen array A ke I. Lalu naikkan nilai I-nya. Secara tidak langsung ini berarti kita hanya menerima inputan bilangan ganjil atau bilangan gasal. Jika kita menginput bilangan genap, maka tidak akan pernah masuk ke dalam array-nya. Karena jika kita masukkan bilangan genap, katakanlah 2 di sini sebagai contoh, 2 modulus 2 adalah 0, maka syarat ini tidak terpenuhi. Begitu syaratnya tidak terpenuhi, baris 17 dan baris 18 tidak akan pernah dieksekusi. Lalu dibalik lagi ke atas dalam perulangannya. Terus akan berulang hingga array-nya penuh, atau kita keluar dengan 999, atau di sini kondisinya 2 itu, array penuh atau dengan bilangan 999. Baik, sekarang di bagian bawahnya baru dicetak. Untuk I sama dengan 0, I kurang dari 5, I plus plus dicetak dengan format 4 digit integer A ke I. Begitulah kurang lebih teorinya. Mari kita lihat prakteknya program ini bekerja seperti apa. Input bilangan, di sini saya akan coba angka 5, 8, 9, 10, 12. Seperti yang bisa kalian tebak, selama saya menginput bilangan yang genap, itu belum akan berhenti. Sebanyak apapun saya masukkan bilangan genap, 100, tidak akan berhenti, karena elemen array-nya tidak akan terisi. Nah, mari kita hitung di sini. Saya baru mengisi bilangan ganjilnya sebanyak 1 kali, 2 kali. Artinya masih ada sisa 3 lagi, baru penuh. Maka saya lanjutkan. Di sini 7, ini adalah ganjil. Lalu saya masukkan 13, ganjil juga. Lalu saya masukkan 21. Ini elemen terakhir yang juga ganjil. Oke. Pada kali berikutnya saya memasukkan bilangan ganjil. Sekali lagi ini kalau bilangan genap 60 tidak.
Nah, ada kali berikutnya lagi, ganjil atau genap, akan dicek apakah I-nya lebih besar daripada 5. Jika iya, maka array-nya penuh. Dianggap array-nya penuh, keluar dari perulangan, yang dikerjakan adalah ini. Dari sini. Dicetaklah 5, 9, 7, 13, 21 atau bilangan-bilangan 5 bilangan ganjil pertama yang diinput. Angka 60 di sini hanya men-trigger untuk kembali ke atas, men-trigger kembali pengecekan apakah nilai I-nya sudah lebih besar sama dengan 5. Saya eksekusi sekali lagi sebagai contoh kedua. Oke. Saya input misalnya 6, 8, 8, 12. Ini tidak ada yang diisi ya karena ini genap. 14, 1, 3, 5, 7, 4, 9. Oke, ini terlihat sudah ada berapa ganjilnya? 1, 2, 3, 4, 5. Kali berikutnya saya masukkan ini hanya untuk men-trigger pengecekan apakah sudah penuh atau belum. Jadi, misalnya saya masukkan bilangan ganjil lagi, 55. 55 ini tidak akan tersimpan. Dia hanya sebagai angka untuk men-trigger kembali pengecekan ke atas apakah nilai I-nya sudah lebih besar dari 5. Tercetak 1, 3, 5, 7, 9 atau semua bilangan ganjil. Nah, demikianlah contoh untuk melakukan pengfilteran entry dari array menggunakan perulangan. Terima kasih, kita berjumpa lagi di tutorial.